Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Mengucap syukur kita dapat bertemu kembali. Saat ini mari kita siapkan hati kita mau menyembah Allah kita mau pujikan Dia. Biarlah penyembahan itu terus mengalir untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. darah-Mu menyucikan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Oh Tuhan. Tuhan, Yesus, kami memuji-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. haleluya.
melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Puji kemuliaan-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kami agungkan Yesus. Pujilah. Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, layak dipuji disembah, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. kami agungkan Tuhan kami. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi ini pada akhir bulan. Ya, jadi terus saya akan menyalakan Bapak Ibu sekalian dengan streaming.
pagi hari ini saya hanya akan mengingatkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan beberapa tahun. Nah, ini ternyata setelah saya simak, itu merupakan persiapan bagi kita. Ya, tapi sebelum itu, mari kita baca firman Tuhan yang berhubungan dengan akhir zaman. Ya, saya sekedar membaca saja dan mengingatkan tujuannya apa. Supaya kita punya batasan-batasan yang jelas dan tidak perlu ketakutan tentang tanda-tanda zaman. Ketika Yesus, saya ambil dari Matius 24 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini khusus cuman murid-muridnya, tidak ada orang luar. Saudaraku, jadi jumlahnya terbatas, orangnya ini sangat spesial, jadi tidak berbicara kepada banyak orang. Ya, jadi camkan baik-baik. Jadi ini orang-orang pilihan. Kata mereka, katakanlah kepada kami, ya, kira-kira rahasianya apa Tuhan Yesus? Ya, bila manakah akan terjadi dan apakah tanda-tandamu? Ya, jadi bukan tanda-tandanya, tapi tanda-tanda kedatanganmu. Kedatangannya Tuhan, itu tanda-tandanya apa? Dan bukan hanya tanda-tanda kedatangannya Tuhan saja, dia tanya lagi, dan tanda-tanda kesudahan zaman. Ya, jadi ada beberapa hal kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berbicara dengan murid-murid secara khusus dan tentang kesudahan dunia. 4. Jawab Yesus kepada mereka, camkan baik-baik Bapak Ibu, apa kata-kata Tuhan Yesus? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, kenapa kita ini perlu waspada? Waspada itu artinya kita harus perhatian dengan kondisi di sekeliling kita harus berawas-awas. Nah, ini semuanya dibutuhkan satu kata supaya kita tetap waspada. Itu nempel dengan Tuhan, minta supaya hikmat Tuhan itu menyertai perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita lupa yang ini, maka ketika Bapak Ibu ya sekarang ini dalam kondisi yang kejepit, mungkin rumah makan jadi sepi atau semua kena dampaknya. Tetapi sebagai ciri khasnya, orang Kristen yang bersungguh-sungguh berhikmat pasti akan diberikan jalan keluar. Jangan lupa itu. Ya, orang Yahudi ketika ada di tanah Mesir, dia dipilihkan satu tanah namanya Gosen. Itu semua badai menghantam Mesir, tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Gosen itu bebas. Nah, itu tandanya. Jadi kalau mereka bersungguh-sungguh dan mereka disendirikan oleh Tuhan, maka ya pasti diberkati. Jadi tidak usah ngeluh dengan rumah makan sepi, sepi. Nah, saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan tahu kebutuhanmu yang paling esensi. Ada satu kesaksian begini. Ada seorang perempuan beserta dengan anaknya. Dia selama corona ini, dia punya salon, itu sepi. Tidak ada yang datang, tidak ada. Ya, satu kali dia berpikir begini, wah lebih baik aku jualan takjil, karena puasa kan. Akhirnya dia kulaan, jual takjil di satu jalan. Nggak tahunya dia jual takjil, hujan lebat. Akhirnya tidak laku. Ya. Dia pulang. Di tengah jalan, Roh Kudus berbicara sama dia. Takjilmu itu dibadung, kasihkan ke tukang-tukang becak. Ya, sampai habis. Bener, dibagi sama dia. Terus besok paginya dia sudah ada duit itu uang terakhirnya dia. Akhirnya Bapak Ibu, ya dia bangun pagi,
siap-siap, dia mau cari duit, ceritanya begitu. Anda tahu, ketika dia mau berangkat, ada orang pergi ke salonnya dia, keramas, keribat terus. Ini satu pergi, datang satu lagi, ya selesai 2, 3 datang, ya sampai jam 3 sore. Ya dia dapat duit hari itu dan berkelebihan. Ini kira-kira yang membuat hidup kita ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar itu akan terjadi. Nah, perhatikan yang berikutnya, ya. Jadi jangan mau disesatkan, kita harus penuh dengan hikmat. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini sudah banyak terjadi. Ngomong, aku ini dari golongan ini, ya orang-orang sakti dan lain sebagainya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ingat, belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Anda dengar, itu sudah banyak di Timur Tengah. Itu sudah terjadi. Kerajaan akan melawan kerajaan, akan tetapi akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Maksudnya gempa bumi, ya, kemudian terjadi kelaparan di mana-mana. Belum. Kalau Anda lihat sekarang ini corona, ya, ini kan belum sampai mencapai kelaparan loh, ya, belum kelaparan yang sesungguh-sungguhnya, tapi justru di Indonesia membangkitkan rasa kegotong royongan, rasa kepahlawanan, dan itu bangkit semuanya, belum sampai kepada kelaparan dan tanda-tanda gempa bumi bertubi-tubi di berbagai tempat, belum terjadi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, apakah akan akhir zaman? Ya saya rasa masih belum, ya saudaraku. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Anda dihadapkan pada persoalan apa? Persoalannya, ya kalau kasarannya ngomong uji coba lah, ya dengan corona ini. Lihat, dengan corona ini orang sudah tidak bisa mikir, ya cuman di rumah saja, di mana di PSBB, semua jalan di stop, ya semua kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi perhatikan Bapak Ibu, itu hanya sebagai apa? Awal. Jadi kita ini dicobai. Ya, kalau orang yang tidak tahan, tidak dekat dengan Tuhan, maka hari ini Anda akan kebingungan. Tetapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, ya Anda mempersiapkan diri demikian rupa, ya Anda tidak perlu bingung. Meskipun Gosen waktu itu di lockdown, ya saudaraku, ya semuanya hancur yang di Mesir, tapi di Gosen tetap ada kehidupan. Nah, kenapa saya bahas tentang akhir zaman ini? Supaya Bapak Ibu tidak ketakutan. Kayaknya nih beberapa waktu lagi nanti kan gempa bumi. Belum. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, ya saya sudah ngomong bahwa ini belum tiba pada kesudahannya. Karena apa? Kan janji firman Tuhan ngomong lewat Wahyu ini bahwa sepertiga bumi akan dimusnahkan. Nah, ini kan belum sepertiga. Jadi itu tanda-tandanya. Jadi Bapak Ibu perlu berawas-awas. Nah, kenapa saya bagikan ini? Supaya Bapak Ibu sadar bahwa apa yang diajarkan beberapa tahun yang lalu tentang persiapan itu Anda camkan betul-betul. Yang pertama, pada awal-awal tahun sekitar 5-6 tahun yang lalu, kita sudah dibukakan tentang membaca firman 51. Artinya apa? Kita dipersiapkan untuk kita ini kuat berakar di dalam firman. Ini penting, dan firman itu berkuasa. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Jadi yang pertama kita dibukakan tentang mengazankan firman, membaca firman. Nah, ini merupakan akar dasar. Yang kedua, kita diajar tentang berdoa.
Ya, kita diajar tentang berdoa, berbahasa roh, ya minimal 1 jam 1 hari. Sudah tidak usah mikir dipertentangkan, tidak perlu dipikir. Pokoknya bahasa roh itu untuk pribadi. Sekali lagi saya ulang, itu untuk pribadi. Ya, untuk pribadi, malaikat tidak tahu. Pokoknya yang tahu cuman kita, yang tahu cuman Bapak. Ya, tidak ada yang lain, tidak usah diperdebatkan. Pokoknya yang penting lakukan. Yang ketiga, berdoa. Ya, berdoa dalam bahasa roh dan bahasa-bahasa manusia. Yang ketiga, Anda perlu ingat bahwa penekanan pada tahun-tahun sebelum terjadinya corona itu adalah kita berpuasa. Saya latih Anda 1 bulan, saya latih Anda 2 bulan, saya latih Anda 100 hari. Puasa itu tanda cinta kita, tanda kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau dagingnya itu lemah, maka rohnya itu kuat. Itu tandanya untuk kita berpuasa. Jadi firman berdoa dalam bahasa roh, kemudian berpuasa. Nah, itu tujuannya semuanya apa, saudara? Saudara, Bapak, Ibu sekalian, ingat bahwa berikutnya Tuhan mengajarkan kita tentang 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, itu berulang-ulang. Mari kita lihat dulu ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan Bapak Ibu, kita tahunya kan cuma begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Jadi kayaknya ini cuma berhubungan dengan kita-kita saja. Kita diberkati. Oh, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita itu pengalaman pribadi. Justru tidak. Sekarang Tuhan memperluas. Anda lihat, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita itu tidak pernah terjadi. Corona tidak pernah terjadi. Anda lihat kematian demikian cepat ya di muka bumi ini. Tahu-tahu mati. Pagi saya kemarin baru lihat video, katakan orang ini semua dipakai, kesehatan dijaga, dia kesaksian, kemudian dia bisa kena corona, enggak taunya sesudah dia nyampaikan pesan-pesan itu, besok dipanggil Tuhan. Jadi demikian cepat. Ini tidak pernah dilihat oleh mata kita, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita. Yang mendadak aja itu terjadi di Wuhan, mendadak di Ekuador. Di Ekuador Anda bisa lihat di tepi-tepi jalan, ya orang mati sudah nggak keurus lagi. Belum yang di Iran, belum yang di Spanyol dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, 1 Korintus 2 ini terjadi. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul, pernah enggak timbul dalam hatimu? Enggak pernah. Mikir enggak bahwa kondisi aman-aman saja, perekonomian bagus dan lain sebagainya, tahu-tahu terjadi lockdown. Ya, semua kena imbas, semua kena masalah. Ya, yang utangnya selangit itu, waduh, jadi kebingungan. Ya, nah, sekarang perhatikan, apakah Anda hidup di Gosen atau Anda hari ini kebingungan? Tidak perlu kebingungan. Ya, kembali kepada firman Tuhan bahwa semua yang disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kalau Anda mengasihi, maka Anda minta hikmat supaya apa? Supaya tidak pernah dilihat mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semuanya disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. Jadi perhatikan, jadi kalau kita mundur ke belakang,
beberapa tahun gereja kita dipersiapkan. Itu tuh yang pertama, dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang menurut pandangan manusia tidak menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dipersiapkan untuk jadi dewasa. Beberapa waktu yang lalu terus dari pembicara-pembicara ataupun dari siapapun yang kita undang selalu ditekankan bagaimana kita berbagi, bagaimana kita bersaksi. Jadi tujuan kita dididik, digembleng, ya, dan tidak ada kebaktian. Ini tujuannya secara pribadi Anda harus bisa mandiri. Tujuan yang kedua adalah Anda harus bisa survive. Anda harus bisa menjadi orang yang dewasa. Ya, jaminannya apa? Firman Tuhan yang saya bacakan. Jangan lupa bahwa 1 Korintus 2 ayat 9 itu terjadi pada kita semua. Amin. Ya, orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, seperti saya sampaikan tadi, bahwa Anda perlu senantiasa meminta hikmat supaya tahu kapan masanya, ya, kapan kira-kira Tuhan Yesus itu akan datang dan kesudahan dunia. Itu hanya bisa kalau kita berhikmat. Ya, sekali lagi minta hikmat kepada Tuhan. Ini kira-kira beberapa hal dan beberapa kesaksian yang saya sampaikan kepada Anda bahwa tujuan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa kita sudah dipersiapkan, bahwa kita sudah diatur hidup kita untuk masa yang sekarang ini. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kecil hati, sebab firman Tuhan jaminannya, Tuhan Yesus jaminannya. Dia adalah Tuhan, namanya di atas segala nama. Ini kira-kira yang saya ingin bagikan dan saya mengingatkan sekali lagi, mintalah hikmat supaya engkau berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengingatkan ulang bahwa ternyata secara manusia kita tidak sadar bahwa tahun-tahun sebelum terjadinya peristiwa ini, ya, diajak kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi jemaat yang mandiri, untuk jadi jemaat yang berjalan dengan pimpinan Roh Kudus dan dengan hikmat supaya bisa melihat karya Allah yang jauh lebih besar. Jadi sekali lagi, peristiwa ini hanya awal, belum akhir. Oleh karena itu, ini aja sudah membuat dunia jadi bergejolak sedemikian rupa. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah tidak perlu khawatir. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berkat yang luar biasa. Sekali lagi, saya selalu berdoa untuk berkat, untuk karya Allah yang tidak pernah henti-hentinya. Oleh karena itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati engkau berlimpah-limpah. Sekali lagi saya katakan, memberkati engkau berlimpah-limpah. Meskipun engkau ada dimanapun juga, engkau tetap ada di lingkungan yang dinaungi oleh Tuhan. Oleh karena itu layak engkau menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.